Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Kurotul Alia yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam Breaking News. Pertemuan ketiga mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita telah dilaksanakan pada Kamis 14 September 2023. Pada pertemuan ini dihadiri oleh mahasiswa kelas KPI 5D yang berjumlah 19 orang yang membahas mengenai informasi dan interview dalam reportase. Sebelum membahas menyeluruh, dijelaskan bahwa wawancara tidak sama dengan reportase, di mana wawancara merupakan salah satu teknik dalam reportase. Reportase memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada wawancara. Sedangkan pengertian wawancara sendiri yaitu proses pencarian data, baik berupa pendapat, pandangan, atau pengamatan seseorang yang bisa dijadikan bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara inilah sebuah berita bisa dilaporkan kepada masyarakat. Intinya adalah wawancara merupakan bagian dari reportase. Namun dalam reportase, yang disebut reporter tidak hanya yang mewawancara, namun kameramen atau siapapun yang berkontribusi dalam mengumpulkan data, itu juga disebut sebagai reporter. Adapun istilah interview merupakan teknik dalam wawancara. Sebelum melakukan wawancara, ada 3 hal yang harus dilakukan seorang reporter. Yang pertama harus mempersiapkan diri, yang kedua harus mencari orang yang tepat dengan topik permasalahan, yang ketiga harus menentukan topik permasalahan, harus paham terhadap topik yang akan diangkat, harus menyiapkan daftar pertanyaan, dan harus bersikap objektif dalam menyampaikan berita. Selanjutnya, agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal, harus melakukan persiapan, yaitu yang pertama mengumpulkan data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancarai, yang kedua membuat susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan, yang ketiga gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab wawancara. Yang keempat, simak baik-baik jawaban narasumber karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas masalah. Yang kelima, usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal. Nah, sebelum wawancara resmi dilakukan, sambil memberikan gambaran singkat tujuan dari wawancara. Yang keenam, membuat pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda jika memang tujuan wawancara memang memerlukan jawaban yang spontan. Yang ketujuh, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain untuk memotong jawabannya yang bertele-tele. Yang kedelapan, sebaliknya, jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa maksudnya dari jawaban yang pendek itu. Dalam melakukan wawancara pasti ada hambatan. Nah, seringkali jurnalis pemula menemukan kesulitan dalam proses wawancara dengan narasumber. Hal ini dikarenakan yang pertama adalah takut, grogi, khawatir pertanyaannya dapat menyinggung atau menyudutkan, terlalu melibatkan masalah pribadi atau padahal wawancara bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari, kemudian bisa diterapkan begitu saja. Wawancara adalah sebuah proses yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian terus-menerus. Cara terbaik mempelajarinya adalah mempraktekannya. Selanjutnya adalah syarat melakukan wawancara. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas, efisiensi atau pelaksanaan wawancaranya tepat dan cepat, tidak membuang-buang waktu, menyenangkan, mengandalkan persiapan, riset, melibatkan kepentingan halayak, menimbulkan spontanitas, pewawancara berfungsi sebagai pengendali, mampu mengembangkan logika. Selanjutnya adalah macam-macam wawancara. Yang pertama adalah wawancara tertutup. Wawancara tertutup yaitu wawancara yang hanya boleh dihadiri oleh orang-orang tertentu, seperti dalam persidangan. Kalaupun ditayangkan, memungkinkan wajahnya akan disamarkan. Yang kedua, wawancara terbuka. Wawancara yang semua orang bisa lihat, waktu dan tempatnya pun bebas tidak ditentukan. Yang ketiga, wawancara konferensi. Wawancara resmi yang waktu, tempat, dan undangannya sudah ditentukan dan respondennya banyak. Yang keempat, wawancara kelompok. Wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang, contohnya seperti mewawancarai tim sepak bola atau suatu komunitas.
Yang kelima, wawancara individual, wawancara yang dilakukan terhadap satu orang saja. Dan yang keenam, wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan kepada seorang pemimpin lembaga atau institusi yang dimana dia mempunyai otoritas dalam memberikan jawaban. Yang ketujuh, wawancara bebas, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas, dimulai dari waktu, tempat, pertanyaan, namun tetap tidak melanggar kode etik jurnalistik. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama adalah wawancara sosok pribadi atau personal interview, wawancara untuk mengenal pribadi seseorang yang memiliki nilai berita. Hasilnya biasanya berupa profil narasumber yang diwawancarai. Yang kedua adalah wawancara berita atau news interview, wawancara yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang sudah direncanakan, biasa disebut information interview. Yang ketiga, wawancara jalanan atau man in the street interview, wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan beberapa pendapat orang awam mengenai sesuatu peristiwa, biasa disebut vox pop atau vox populi. Yang keempat adalah wawancara sambil lalu atau casual interview, wawancara mendadak. Dalam hal ini, seorang wartawan meminta informasi kepada saksi pada kejadian atau peristiwa, di mana wartawan merasa narasumber tersebut memiliki informasi yang dapat disampaikan kepada halayak. Yang kelima adalah wawancara telepon atau telepon interview, wawancara yang dilakukan via telepon di mana sang narasumber ini memiliki kecakapan untuk menjelaskan liputan yang sedang dibuat, biasanya bersifat mendesak. Dan yang keenam adalah wawancara tertulis atau written interview, biasanya dilakukan saat pewawancara sudah mengalami jalan buntu dan tak dapat bertemu dengan narasumber ataupun di telepon. Dan yang ketujuh adalah wawancara kelompok atau discussion interview, wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus untuk menyikapi suatu persoalan. Kembali lagi dengan definisi reportase. Reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber. Narasumber kemudian ditulis, dilaporkan kembali dalam bentuk berita atau produk jadi. Reportase sangat berkaitan erat dengan suatu kasus yang telah terjadi, sedang terjadi, atau sudah terjadi yang disampaikan melalui media cetak maupun media elektronik. Berdasarkan tugasnya, reporter dibagi menjadi dua, yaitu reporter lapangan dan reporter televisi. Reporter lapangan seperti wartawan yang mencari data dan melaporkan di lokasi kejadian. Sedangkan reporter televisi adalah reporter yang menyampaikan informasi di studio seperti news anchor. Selanjutnya adalah teknik reportase. Agar dapat dicapai hasil reportase yang baik dan maksimal, dapat dilakukan beberapa teknik dalam reportase. Antara lain, yang pertama, mulailah dengan menyebutkan peristiwa dan tempat kejadian di mana Anda meliput. Sebutkan pula nama Anda dan dari stasiun TV mana Anda berasal, karena tidak menutup kemungkinan hasil reportase Anda akan disiarkan juga oleh stasiun TV lain yang tidak sempat meliput. Yang kedua, lanjutkan dengan memberikan ringkasan informasi terkini dan perkembangan berita yang Anda ketahui dan berhasil dikumpulkan. Yang ketiga, ambil suasana latar belakang atau situasi terkini dari lokasi di mana Anda sedang melakukan reportase, sehingga kehadiran Anda di lokasi peristiwa benar-benar meyakinkan pemirsa. Yang keempat, laporkan fakta yang terdapat di lapangan dan bukan opini Anda sebagai reporter. Yang kelima, berikan kalimat penutup di akhir reportase. Dalam hal ini Anda bisa menyebutkan dengan kameramen siapa Anda meliput di sana. Lalu dikenal juga dengan istilah ROSS, di mana kemunculan reporter dapat dibedakan dan dipilah menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama, reporter on the spot, on the screen, di mana reporter berada di lokasi dan dimunculkan di televisi untuk melaporkan sendiri kejadian tersebut. Yang kedua, reporter on the spot, off the screen, di mana reporter berada di lokasi, tetapi dirinya tidak dimunculkan di televisi, sehingga hanya terdengar suaranya atau laporannya saja yang terdengar dan dibacakan.
Yang ketiga, reporter of the spot on the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi, tetapi dimunculkan di televisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Yang keempat, reporter of the spot of the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi dan juga tidak muncul di televisi, tetapi ia mengumpulkan, menyeleksi, dan menyusun berita yang diperoleh dari berbagai narasumber. Interview, reportase, dan informasi itu saling berkaitan erat. Jadi wawancara dan reportase keduanya berkaitan erat dengan berita atau informasi. Dalam menyampaikan suatu berita, seorang reporter atau wartawan harus dapat memilih atau menentukan informasi apa yang menarik untuk dapat dijadikan sebuah berita, karena tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita. Selanjutnya adalah jenis-jenis informasi. Yang pertama ada berita atau news, merupakan informasi yang disajikan tanpa ada bumbu opini dari wartawannya. Yang kedua adalah editorial atau tajuk opini, merupakan informasi yang dijadikan berita namun ditanggapi dan dibahas secara lanjut oleh pimpinan redaksi. Yang ketiga, infotainment, yaitu informasi yang mengandung gosip. Yang keempat, press release, yaitu informasi yang dijadikan berita yang dikeluarkan oleh humas suatu lembaga atau institusi. Dan yang terakhir adalah kategori berita. Bentuk berita dapat digolongkan lagi menjadi 3, yaitu hot news atau berita harian, straight news, dan in-depth news yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian kategori berita tadi dapat dikategorikan lagi dalam bentuk materinya, yaitu hard news, soft news, yang sudah pula kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik pemirsa, itu tadi berita yang dapat saya sampaikan. Saya Alia dan kru yang bertugas melaporkan.